Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah yu'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة لصاحب الكتاب حضرة الشيخ سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى صاحب شرها ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala kemarin sudah bahas sama dan qasam. Banyak perbedaan pendapat tentang apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat itu kan Allah memunculkan gambar, ya? Allah memasukkan gambar. Kamu sekarang nggak bisa melihat aurat saya, bukan karena terhalang sama baju. Kalau kamu sekarang mengatakan nggak bisa lihat aurat saya, kamu yakini karena kamu syirik. Makanya Allah memunculkan di mata kamu gambar baju saya.
Kalau Allah memunculkan gambar aurat saya, yang kelihatan aurat saya. Gitu loh. Karena yang akan kamu lihat apa yang dimunculkan Allah di penglihatan kamu. Jadi aslinya mah penglihatan kamu itu nggak bisa lihat sendiri nggak, kalau nggak dimunculkan gambar oleh Allah, gitu loh. Nyambung nggak? Ketika kamu tidur, mata kamu merem nggak? Allah masih bisa munculin gambar. Jadinya apa? Mimpi. Ya kan? Berarti apa yang kamu lihat di mimpi itu gambar yang dimunculkan oleh Allah. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak kamu melihat Allah? Ulama khilaf. Nah, Allah itu kan ada, jadi ya bisa aja dilihat. Terus kalau Allah dilihat, itu juga nggak akan ada yang kurang pada dirinya Allah, boleh-boleh saja. Nggak terus kalau dilihat jadinya memalukan atau dilihat jadinya aib, kan nggak ada yang kurang. Nah, pertanyaannya, berarti Allah akan memunculkan gambar pada kita tentang dirinya, gitu kan? Asalnya kita itu nggak bisa bikin gambar sendiri, gitu loh. Penglihatan kita itu nggak bisa bikin gambar sendiri nggak, kalau nggak dimunculkan gambarnya oleh Allah. Iya. Ya kalau kamu mereka-reka Allah sama aja menyembah gambar, menyembah bayangan namanya. Ibadah suar kan. Nah, pertanyaannya, berarti Allah itu harus memotret dirinya dan dimasukkan ke ente nanti. Hah? Gimana? Untuk bisa ente lihat Allah, Allah harus membuat gambar dirinya dan dimasukkan ke pikiran kamu, penglihatan kamu. Mungkin nggak, gitu loh. Terus gimana? Kalau nggak begitu, berarti penglihatan kita itu bisa menemukan gambar sendiri tanpa dibikin sama Allah. Ini ulama khilaf nih. Kata Mu'tazilah nggak mungkin. Kata Mujasimah, ya bisa dong, Allah jisim, kenapa nggak bisa dilihat? Kata Ahlussunnah, bisa dilihat tapi melihatnya mukhalafah. Cara melihatnya beda dengan cara kita melihat makhluk, gitu loh. Kalau kita lihat makhluk tergantung pada bola mata, lirak-lirik, tergantung pada cahaya yang masuk, baru bisa. Oh, nanti nggak tergantung itu, nggak tergantung bola mata, nggak tergantung cahaya. Berarti kalau begitu mata nggak berfungsi dong. Nggak ada fungsinya mata kalau begitu. Kalau melihatnya Allah itu nggak seperti melihat makhluk yang pakai cahaya, pakai lirikan bola mata, tergantung kornea.
Kalau itu nggak fungsi semua, berarti yang melihat bukan mata dong. Ya kan? Penglihatan kan nggak mesti ada di mata doang. Buat orang buta kan penglihatan nggak di mata, di penglihatan mata. Di mana? Bukan penglihatannya, di batinnya. Yang dilihat apa? Warna. Ya, istilahnya orang buta sih, istilahnya ya. Istilahnya. Mesti ini. Nah, pintar dia jelasin ya. Saya pernah ketemu orang buta. Dia tahu warna ya. Karena saya yang hitam mana ya? Dia nggak pernah kemarin. Karena saya yang hitam nggak ada ngomong sama istrinya. Saya pernah. Tapi kita tahu orang buta. Karena saya yang hitam mana ya? Berarti Apa? tahu pemahaman itu apa? Pendapat dengan pemahaman. Bukan tahu, hafal. Malah. Celana yang dia cari itu yang modelnya begini. Istrinya ngomong yang model begini warnanya hitam. Ketika dia cari modelnya nggak ada, kan dia untuk cerita modelnya kan susah. Maka dia ngomong yang hitam mana? Bukan dia pernah tahu warnanya hitam, bukan. Nggak bisa. Nggak ada jalannya orang buta tahu warna, nggak ada jalannya, gitu loh. Dia hafal celananya karena istrinya ngasih tahu yang ini Pak warnanya hitam, yang ini warnanya biru, yang ini kalau Bapak pakai celana ini bajunya yang ini, jangan ini sama ini, nggak cocok, itu loh. Jadi hafal bukan lihat. Jadi melihat Allah itu masih diperselisihkan tuh, melihatnya bagaimana gitu loh. Oh, jelas Ahlussunnah memutuskan nggak seperti kita melihat makhluk. Selesai. Nah, sekarang kalau nggak seperti melihat makhluk berarti mata nggak berfungsi nih. Ya berfungsi berarti penglihatan, bukan mata. Karena orang yang punya mata pasti lihat nggak? Belum tentu. Kenapa? Buta punya mata. Orang buta punya mata. Berarti kalau orang buta punya mata tapi nggak melihat, ente punya mata tapi melihat, berarti ente melihat pakai apa? Pakai sifat melihat, gitu. Bukan pakai mata. Kalau kita melihat pakai mata, berarti setiap yang punya mata pasti melihat. Nyatanya orang buta juga punya mata, tapi nggak melihat, gitu kan? Berarti saya melihat bukan pakai mata, tapi pakai sifat melihat. Berarti kita itu nanti melihat Allah, Allah menampilkan dirinya, menampakkan dirinya pada sifat penglihatan kita, gitu kan? Ini yang sedang dikhilafkan, gitu loh. Kalau demikian berarti penglihatan kita ini punya kemampuan sendiri untuk melihat yang lain tanpa dimunculkan gambar oleh Allah. Padahal penglihatan itu tergantung kepada apa yang dimunculkan gambarnya oleh Allah. Bukan bisa lihat sendiri, bukan bisa lihat semaunya sendiri, bukan. Apa gambar yang dimunculkan Allah, itu yang kita lihat. Kalau Allah nggak munculin gambar, ya kamu nggak bisa lihat. Nggak disebut orang buta itu karena Allah nggak memunculkan gambar. Lah, Allah itu kalau munculin gambar perlu penglihatan nggak? Nggak perlu. Walaupun mata kamu merem, Allah tetap bisa munculin
gambar. Tanya, Pak, orang buta pernah ngimpi nggak Pak? Tanya. Orang buta pernah ngimpi nggak? Ngimpi ya. Pernah nanya ya, orang buta pernah ngimpi ya. Iya, berarti kan bisa melihat. Artinya Allah bisa memasukkan gambar untuk dilihat, gitu kan? Dan alamatul buluk kan diantaranya mimpi. Nah, orang buta itu bisa mimpi walaupun nggak lihat. Iya, karena tadi akal bisa menerima bahwa Allah itu bisa memasukkan gambar pada penglihatannya orang yang merem, gitu maksudnya loh. Nah, pertanyaannya, Allah memasukkan gambar dirinya gimana? Gitu. Makanya ada ulama yang mengatakan, oh, kita melihat Allah itu ziyadatul ilm. Ziyadatul ilmu itu hanya tambahnya pengetahuan kita tentang Allah dari yang semula. Yang semula kamu pahamnya begini, ditambahkan oleh Allah, ditambah oleh Allah, ditambah oleh Allah. Dan itu menjadi kenikmatan, gitu loh. Dengan tambahnya ilmu itu kita mendapat tambah kenikmatan karena tambah mengenal Allah, gitu loh. Bukan menyaksikan gambarnya Allah, gitu loh maksudnya. Ada yang mengatakan enggak begitu. Ya, ahli sunnah nih. Kalau Mu'tazilah kan resmi nggak bisa. Hah? Apa? Udah resmi. Kalau Allah bisa dilihat berarti Allah jisim, gitu. Kalau Wahabi bisa, Allah jelas jisim ya bisa dilihat, atau nggak bisa. Ahli sunnah bisa dilihat, tapi melihatnya tidak seperti melihat makhluk, gitu loh. Nah, melihat di sini mau dimaknai apa? Betul-betul melihat zatnya, melihat sifat-sifatnya, atau hanya hasilnya aja yang kita peroleh? Apa? Tambahnya pemahaman, gitu loh. Karena hasilnya kamu lihat itu tambahnya pemahaman. Kayak gini, kamu dikasih tahu, Ustadzuddin nanti kalau mau ke rumah saya warnanya putih. Ketika kamu dapat info rumah saya warnanya putih, kamu mesti bisa bedain sama rumah yang lain, ya kan? Ketika kamu cari rumah saya, melihat rumah saya, oh ini rumahnya Habib. Ketika lihat dan ketika kamu baru dapat informasi, beda keadaan kan? Lihat sendiri dan dapat beda nggak? Beda nggak? Lihat sendiri tambahnya pemahaman. Yang tambah apanya? Wong kamu saya kasih info rumah saya putih, kamu lihat rumah saya putih, yang tambah apanya? Jelas. Tadi nggak jelas. Kalau info itu kan bisa ada ini selektif. Tapi yang kamu lihat putih nggak? Yang nambah apanya? Jelas. Katanya berbayangan ya info ya kan. Pas lihat Putih. Sama berarti. Tambah apa? Tambah apa? Emang kamu nggak pernah paham rumah? Bentuknya rumah nggak paham? Putih. Terus? Berarti kamu tambahnya dari info yang nggak saya sampaikan gitu. Kan jelas berarti kan. Yang nambah apa gitu loh. Yang nambah berarti info yang nggak saya sampaikan. Lah kalau saya sampaikan infonya itu,
putih, besok tembok Din, besok lantai 3 Din, besok ada liftnya, besok kamarnya 17, besok tambah gitu loh. Ya kamu, wah hebat rumahnya Habib loh, ada kolam renangnya, wah hebat loh. Itu loh maksudnya. Ketika kamu ditambah ilmunya, tambah kagum sama bentuk rumah saya. Walaupun kamu nggak ngelihat rumah saya, tapi info yang saya tambahkan itu membuat kamu mengagumi rumah saya, gitu loh. Parkirannya untuk 20 mobil Din, wah hebat banget loh. Di atas ada parkiran helikopter Din, gitu loh ini ya. Itu kan. Jadi dari satu info ke info lain, itu tambah ilmu itu. Jadi ada yang mengatakan ziyadatul ilmu itu begitu, gitu loh maksudnya. Allah menambahkan kamu pengetahuan tentang kesempurnaan dirinya. Allah itu bisa begini, bisa terus. Dan itu la nihayah, nggak ada habisnya. Allah bisa menambahkan terus pengetahuannya tanpa ada habisnya. Karena sifat Allah itu nggak terbatas. Ya mau nggak? Jadi ada yang mengatakan ziyadatul ilmu itu begitu, gitu loh. Ada yang mengatakan ya enggak, ya melihat, gitu loh. Kalau melihat berarti sekarang kamu harus bisa menjelaskan bagaimana gambar itu masuk ke diri kamu, gitu loh. Karena apapun yang masuk diri kamu, apapun yang kamu lihat bukan atas kekuatan kamu sendiri, tapi Allah memasukkannya. Itu kan, pendengaran Allah memasukkannya, penglihatan Allah memasukkannya, gitu loh. Bukan kamu nemu sendiri, bukan. Ya kan? Jadi ini perbedaannya antara khilafnya Ahlussunnah, tapi judulnya sama. Apa? Tambahnya pengetahuan, gitu loh. Yang beda hanya caranya melihat bagaimana. Itu aja. Jadi kita tetap yakin Allah itu menjadikan melihat kepada dirinya itu sebagai sebuah kenikmatan nanti di dalam surga. Gimana sih? Oh, kalau melihat Allah itu sebuah kenikmatan, berarti bisa jadi sesuatu yang di dalam surga, karena surga isinya nikmat. Kalau melihat Allah itu nggak nikmat, maka nggak akan masuk hadiah di dalam surga. Nah, surga itu isinya hadiah yang penuh dengan kenikmatan, gitu loh. Lah, tinggal bagaimana melihatnya. Ini yang khilaf antara ulama kita. Ada yang mengatakan, oh pokoknya ya bila kaifa. Iya udah selesai, kalau begitu nggak ada pembahasan. Nggak seperti kita melihat makhluk. Kalau kita melihat makhluk harus hadap-hadapan, harus dengan bola mata, harus ada cahaya yang masuk, harus ada batasnya, ya kan? Apa yang dilihat makhluk harus ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, makhluk nggak bisa lihat apa ini. Gitu loh, kayak kamu ditempelkan ini, kan nggak ada batasnya kan? Bingung kamu itu apa itu? Malah kamu nggak bisa lihat. Ketika nggak ada batasnya, gitu loh. Kamu akan paham sesuatu ketika yang kamu lihat itu ada batasnya. Oh rumah, gitu loh. Oh kapal. Tapi kalau ditempelin, apa itu? Ya nggak tahu, nggak ada batasnya, gitu loh. Gitu kan? Kalau lihatnya pakai mata lah. Oh nggak begitu bila kaifa, nggak pakai mata, nggak pakai cahaya, nggak pakai jarak dekat, jauh, nggak pakai diarah, nggak pakai lirikan, nggak pakai. Berarti mata nggak fungsi, gitu aja lah. Berarti mata
nggak fungsi dong. Berarti di luar fungsinya mata. Berarti sekarang hanya dengan penglihatan, dengan sifat penglihatan, bukan dengan mata, gitu loh maksudnya. Berarti Allah mampu menunjukkan dirinya dengan sifat penglihatannya, dengan sifat penglihatan kita. Nah, yang akan kita lihat berbeda dengan apa yang biasa kita lihat, gitu loh. Jadi bagi yang masih memahami apa, bisa melihat dengan sifat penglihatannya, tapi bila kaifa kok itu bisa menjadikan dia jelas, ya sudah, gitu loh. Tapi ketika nggak begitu, kamu melihat dengan penglihatan hasilnya tambahnya ilmu, nggak begitu pun dengan cara yang lain Allah bisa menambahkan ilmu, selesai. Judulnya sama nih, tambahnya pengetahuan tentang Allah. Nanti lihat mobil mewah nih. Mobil apa? Saya punya mobil keren, Mercy, Baby Ben atau Ferrari, warnanya apa? Merah. Di pikiran kamu mobil merah biasa, mobil merah saya juga biasa lihat. Besok tambah lagi, gimana mobil kamu? Mobilnya rodanya 17 namanya, ganjil, nggak kendap lagi, ganjil. Ada sayapnya, hebat. Ada kolam renangnya. Wih, di mobil apa ini? Gitu loh. Berarti kalau orang ngomong ini mah semua udah kehendak Allah, itu sebenarnya udah ngeliat Allah ya? Apanya? Sabar, ini udah kehendak Allah. Berarti udah sama, itu melihat Allah itu orang ngomong gitu. Iya kan, sudah ditambahkan, sudah punya pengetahuan tentang Allah. Iya dong, melihat dengan ilmu namanya kan. Kayak begini, Din, kamu ke rumah saya warnanya putih. Berarti kamu sudah punya pengetahuan tentang rumah saya. Ya kan? Kamu lihat ya begitu, nggak kamu lihat ya begitu, gitu loh. Ketika infonya itu info yang benar, ya akan sama dengan kenyataannya, gitu loh. Ya kan? Nah, ketika ditambahkan pengetahuan, tambah pengetahuan. Jadi ini hanya khilaf memaknai tentang bagi kita gimana caranya kita, gitu loh. Nah, Allah nanti bisa menjadikan kamu melihat Allah nggak pakai cara, ya sudah selesai, nggak dibahas lagi udah, ya kan? Tapi hasilnya apa? Hasilnya apa? Tambah pengetahuan. Hasilnya itu mau pakai bagaimanapun hasilnya sama. Apa? Tambahnya pengetahuan, gitu loh. Ketika kamu diberikan tambahnya informasi, gitu loh. Iyalah, artinya melihat kamu bisa memahami sesuatu tentang Allah, berarti kamu mengetahui Allah. Kan judulnya melihat itu, melihat ini apa sih? Alat kita idrak yang 5 itu fungsinya buat apa? Menemukan. Berarti untuk memasukkan data kemana? Nah, kan ke situ fungsinya kan. Itu hanya untuk memasukkan data hingga kita bisa memahami sesuatu. Akal yang nanti apa? Proses. Oh, ini itu. Oh, ini becak. Oh, ini rumah. Oh, ini orang. Itu kan? Jadi
indera yang 5 ini untuk apa? Memasukkan data. Input, iya. Nanti setelah diinput masuk data, yang nentuin siapa? Hah? Yang nentuin? Iya, ada lagi akal yang nanti akan memproses, mengenali itu hingga masuk ke dalam hati gitu. Hati jadi tahu, oh ini toh, nah, gitu loh. Lah, sekarang kalau nggak pakai cara itu tapi hati dapat input, gimana? Boleh nggak gitu loh? Lah ya kan begitu. Tapi judulnya hati dapat pengetahuan. Gitu loh. Judulnya hati dapat informasi. Bukan hati, bukan harus pakai indera gitu maksudnya loh. Nggak perlu pakai indera. Judulnya ketika hati bisa mendapat informasi, maka Allah itu mampu apa? Mampu mentransfer data gitu loh, nggak pakai panca indera. Seperti memasukkan apa? Gambar ketika kamu ngimpi, memasukkan suara ketika kamu ngimpi, gitu kan? Memasukkan berita kan? Oh kamu tahu, oh si Anu nyuruh saya begini. Kamu kok bisa tahu? Iya semalam saya ngimpi. Lah kamu gitu. Jadi judulnya kamu memahami sesuatu. Karena idroknya pakai cara apapun boleh gitu loh. Jadi yang dikhilafkan. Jadi kita harus bisa menerima apa yang jadi khilafnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghilafkan antara melihat dengan basor atau hanya kita mengimani hasilnya ziyadatul ilm gitu aja. Karena kalau kamu langsung ke ziyadatul ilm itu judulnya akan begitu gitu loh maksudnya. Mau dengan cara apapun judulnya akan tambahnya pengetahuan. Jadi Allah menambahkan informasi kepada kita tentang kesempurnaan dirinya. Tiap waktu Allah menambahkan tambah gitu loh. Kalau tambahnya yakinnya tambah mantap itu lingkupnya melihat apanya? Tambah mantap yakinannya itu termasuk lingkup melihat apa yang lain? Ini kan tambah pengetahuan, jadi tambah yakin gitu ya. Nah, tambah yakin itu jadi apa? Melihat apa? Kalau seperti apa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, apa itu? Litat ma'inna qalbi qulub. Untuk apa kamu nggak iman sama saya Ibrahim? Apa kamu nggak percaya sama saya? Nggak percaya sama keberadaan saya? Nggak percaya sama sifat-sifat saya, gitu kan? Oh percaya, terus hanya untuk menambahkan keyakinan. Berarti yang namanya keyakinan itu bisa terus tambah, gitu kan? Lah Allah menambahkan nggak? Dengan apa? Dengan menampakkan bagaimana Allah bikin begini. Maka itu bisa aja ditampakkan oleh Allah. Bagaimana Allah menjadikan begini, kamu hebat. Terus tambah. Nah, boleh saja. Artinya Allah menjadikan kamu tambah kenal pada sifat-sifatnya Allah yang lain
dengan Allah menampilkan kerjanya gitu loh. Hingga kamu tambah, oh ternyata bener yang begini ini Allah yang bikin. Oh yang begini ini Allah yang bikin gitu loh. Hah? Buta mata, buta hati itu gimana? Tuhan itu gitu. Gak paham saya. Waktu memahami sesuatu. Hanya itu ini. Nah, istilahnya fanatik di situ aja. Yang pendapat lain itu yang bila kaifat apa enggak? Lah dia caranya memahami dari mana? Dia dapatnya info itu dari mana? Jasima itu pahami bentuk amat itu. Jadi kan nggak berfungsi lagi penambahan ilmu kan? Pokoknya saya meyakini berbentuk aja begitu kan kadang. Dia itu subur. Mau ada pendapat kayak gimana ditolak. Makanya salah jasima itu. Enggak, saya harus nyampe pikirannya dia. Misalnya yang di pikiran dia apa gitu loh. Yang dimaksud bila kaifa itu, yang dimaksud bila kaifa itu kan enggak seperti yang biasa, ya kan? Nah, berarti yang informasi yang kita peroleh secara biasa ini kita dapat pengetahuan yang itu tidak seperti yang biasa kita peroleh gitu loh, ya kan? Biasanya kamu dapat informasi melalui mata, telinga gitu loh. Tiba-tiba kamu dapatnya ilham, kamu tahu gimana caranya? Ya nggak pakai cara, tapi dengan ilham, gitu. Hah? Nah, kalau di dunia, ketika orang mengenali Allah dengan ilham, dia mengaku mendapatkan ilham, maka pertanyaannya, dari mana kamu tahunya kalau itu Allah? Kamu tahunya dari mana kalau itu Allah? Beda sama orang yang sudah kenal, ditambahkan pengetahuannya, beda nih. Kalau sama sekali belum kenal, tiba-tiba dia dapat ilham, saya mau nggak usah ngaji, udah kenal Allah. Dari mana kamu dapat taunya Allah? Allah kasih saya ilham, saya kenal Allah. Nah, yang pemahaman yang muncul di hati kamu dengan ilham itu cocok nggak dengan pemahaman yang diperoleh dengan dalil? Harus cocok nggak? Harus cocok. Kalau nggak cocok, ya kan? Iya, memang kalau ilham itu taklid. Kayak ginilah, kamu saya culik, saya bawa ke rumah saya. Berarti kamu lihat rumah saya enggak? Kamu saya culik, saya bawa ke rumah saya. Iya kan? Yang kamu nggak ngelihat jalan ke rumah saya. Setelah sampai rumah saya, kamu tahu ke rumah saya? Tahu. Lah, dengan orang yang ke rumah saya pakai alamat nih, ya kan?
Nah, ketika dia pakai alamat sampai rumah saya, yang kamu lihat dan yang dilihat dia harusnya sama nggak? Beda gimana sih? Lah objeknya saya itu juga kok. Ya kan? Tapi kalau dia saya lepas lagi, nggak bisa balik ke rumah saya, gitu loh. Tapi ketika berdua ini berdebat tentang rumah saya, harus sama nggak? Sama. Hanya caranya untuk tahu beda, gitu loh. Yang satu caranya langsung saya ambil masuk rumah saya, wow begini apa rumahnya. Yang satu pakai lingkup belok sono belok sini. Itu pada dia kamu saya, Bib. Nah, Duh Gusti, gitu kan. Dia mengenal Allah dengan cara begitu, ya. Dia memang sabar, udah rasanya Gusti, gitu kan kalau orang kamu udah dengan Allah. Tapi dia nggak tahu sifat-sifat yang dipelajarin seperti begitu. kata siapa? Kata siapa ini dia nggak tahu kok, ini mutusin nggak tahu gimana sih? Nggak pernah lihat ngaji gitu. Tapi langsung pemahamannya langsung begitu, sama pemahaman kayak orang yang betul-betul dalil. Kamu ngeliat ada rumah, tadinya nggak ada, terus jadi ada. Kamu tahu nggak kalau rumah itu ada yang bikin? Tahu? Dikasih tahu? Dikasih tahu nggak? Nggak. Sama kamu ngelihat tukang lagi bikin rumah sampai jadi rumah, hasilnya sama nggak? Sama hasilnya. Ini rumahnya dibikin tukang, gua lihat sendiri. Ini pasti juga dibikin tukang, tapi pakainya ilmu, nggak pakai lihat sendiri. Hasil pengetahuannya sama nggak? Sama-sama tahu rumah ini dibikin. Lah, kalau bicara lebih jelas mana? Yang lihat rumahnya dibikin sampai jadi, itu kan? Iya kan? Lah, ini yang mau dipersoalkan itu, gitu loh. Yang saya ngelihat dengan mata saya, dengan saya lihat pakai ilmu, barangnya sama, gitu loh. Tapi ketika lihat pakai penglihatan lebih jelas, gitu loh. Maka ada yang mengatakan kalau pakai penglihatan ziyadatul ilm, gitu. Kalau nggak pakai penglihatan ilm doang, tapi nggak ada ziyadatul ilm, gitu maksudnya loh. Lah, nenek tadi pakainya apa? Ilmu. Jangan kamu ngomong nggak pernah ngajinya. Emang perlu ngaji untuk tahu ini rumah dibikin? Hah? Perlu ngaji? Ngaji sama siapa? Kalau untuk tahu, oh ini ta'aluk, namanya tahdir qadim, kamu ngaji. Kalau bicara ini rumah mesti ada yang bikin, catnya putih pasti ada yang nentuin, pintunya 3 ada yang nentuin. Ini nggak usah belajar masih Brodin. Itu semua akal yang waras akan bisa nemu, begitu loh. Sabar dong, wes kersane pangeran. Nggak mungkin kamu sakit terus sehat itu jadi sendiri, nggak mungkin. Itu masa perlu ngaji yang begitu? Masalahnya nggak semua orang sadar ke situ. Lah, Allah mampu nggak jadikan itu pada hambanya? Lah, bicaranya ketika ada orang itu paham tanpa belajar, dengan orang yang belajar hasilnya harus sama nggak? Nah, gitu loh. Jadi kalau kamu kok lihat ada orang kok begini, kok sama dengan yang saya pahami, oh benar berarti. Gitu loh. Karena yang kamu pahami itu jalan yang sah. Sedangkan yang dia pahami jalan yang tidak sah. Nggak sah itu maknanya apa? Nggak bisa untuk tuntunan. Udah kenal Tuhan nggak usah belajar, lo kayak saya aja, nanti juga datang sendiri. Nggak bisa, gitu loh.
nggak bisa untuk metode pendidikan gitu. Tapi hasilnya harus sama dong, masa hasilnya beda bagaimana sih? Objeknya sama kok, dia juga. Jadi otodidak sama akademik sama. Nah, gitu loh. Otodidak sama akademisi beda nih. Kalau ini kan pakai bayar, ujian, ada sekolahnya, naik tingkat, naik. Ini berjuang sendiri dia, gitu loh. Ya kan? Jadi yang dibahas sekarang, kalau saya melihat orang bangun rumah dengan mata saya, dengan orang yang lihat rumah udah jadi, beda nggak pengetahuannya? Beda. Yang ini saya tahu dengan dalil, yang ini saya lihat sendiri. Yang lihat sendiri namanya apa? Ziyadatul ilm, gitu loh maksudnya. Ya kan? Yang ini namanya kamu tahu, ini lebih tahu, gitu maksudnya. Ya kan? Ini yang mau dihilafkan di sini doang tentunya. Lah, kalau saya ditambahkan tahu lagi gimana? Din, rumah saya warnanya putih. Oh, besok tambah lagi. Pintunya sekian, Din. Lantainya sekian, Din. Luasnya sekian. Kan tambah gitu loh. Ya kan? Kamu bisa menemukan, oh hebat loh. Wah. Nah itu tambahnya kenal itu jadi sebuah kenikmatan, gitu maksudnya. Kalau kena musibah, rame-rame panik, nyebut, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, Allah Akbar. Itu masuk lingkup yang mana tuh? Kalau lihat apa? Musibah. Heeh. Kan orang rata-rata begitu kan. Allah, Masya Allah. Padahal waktu aman mah nggak inget ya. Waktu ada bencana mah biasa aja, nggak inget apa. Pas ada bencana terdesak panik, padanya begitu. Itu termasuk lingkup yang mana? Itu apa? Natural. Apa sih natural itu namanya? Insting. Natural itu apa? Natural itu Refleks. alamiah. Artinya udah jadi sifat dasarnya akal, gitu loh. Sifat dasarnya akal, ketika dia dalam keadaan terdesak, dia akan nyari yang lain yang bisa nolongin. Dan penolong yang paling utama hanya Tuhan. Jangankan ente yang bertuhan, ateis, Fir'aun, ketika tenggelam bunyinya apa? Bunyinya apa Fir'aun ketika tenggelam? Tuhan, selamatin saya. Saya percaya dah sama adanya ente dah. Kayak orang Bani Israel pada percaya sama ente. Itu sudah natural gitu loh. Jadi akal itu nggak nemu adanya Tuhan. Ateis hanya karena nafsunya lebih kuat untuk menolak. Ilmiahnya mengatakan nggak begitu. Tapi ketika dia naik pesawatnya kok ya Tuhan, pasti Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Dia mau nyebut siapa lagi coba? Gitu loh. Artinya dia akan nyari penolong yang bisa nolongin dia. Dan yang penolong itu di luar imajinasi manusia, ya hanya Tuhan. Yang dia bisa nolong dengan cara apapun, gitu loh. Masuk iman bukan itu? Ya kalau dia selamat terus sampai begitu terus, iman. Iya dong. Artinya dia meyakini bahwa ada zat lain yang mampu menjadikan sesuatu pada dirinya, gitu loh. Ya kan? Dan dia bukan sebangsa saya mesti, gitu loh. Maka orang yang di situ yang pada heboh semua, nggak dimintain tolong. Kamu tolongin saya dong. Sama, gue juga minta tolong. Sama-sama panik betul. Berarti harus ada yang selain kita nih yang bisa datengin pertolongan, gitu.
Itu sudah naturalnya akal begitu gitu loh. Akal itu diciptakan untuk mendeteksi itu gitu loh. Simpel ya. Ya cara kerjanya simpel aja sebenarnya. Lah ya kayak mata lah. Memang mata itu ketika melek ya nemu warna, udah gak usah disuruh lagi. Iya. Kecuali yang buta warna. Kecuali buta warna. Gitu kan? Jadi ada nggak sekolah untuk melihat warna? Ya nggak ada. Kalau sekolah untuk mengenal nama warna ada. Tapi kalau sekolah untuk melihat warna, ya nggak ada. Memang mata itu nggak usah disekolahin, udah lihat warna. Ketika melek dia lihat warna. Akal begitu. Makanya kata Imam Maturidi apa? Kata Imam Asy'ari, berpikir itu harus diperintah. Kata Maturidi, nggak usah diperintah. Kenapa? Sudah kerjanya akal mikir, ngapain diperintah lagi? Gitu loh, ini bedanya nih. Kata Asy'ari, oh enggak, akal mikir harus diperintah. Kata Maturidi, nggak perlu. Akal itu memang sudah dasarnya kerjanya mikir. Lah, tapi konsekuensinya paham Maturidi, jadinya ketika kamu nggak ada nabi, nggak nemu Allah, kamu dihukum tetap gitu. Konsekuensinya begitu akhirnya. Karena pikirannya ada, gitu loh. Kalau Asy'ari enggak, kalau nggak ada nabi, dia nggak mikir, fatrah. Gitu. Bedanya itu doang, gitu loh. Ya kan? Jadi tetap akal itu memang sudah natural kerjanya akal berpikir. Nggak usah disuruh lagi gitu loh. Mikir, nggak usah, memang udah. Iya. Ya. Jadi kita hanya bicara hari ini nih gimana mami. Oh, kita melihat. Lah yang dilihat apa? Bisa nggak kita melihat Allah gitu. Nah, ini khilafnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika bicara caranya. Tapi hasilnya tetap kita percaya, sepakat bahwa akan ada tambahnya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun gimana nambahnya itu haknya Allah. Allah mau nambahin dengan mentransfer data, mendownload data langsung ke ente, atau aplikasinya atau melalui aplikasi gitu loh, atau melalui apa namanya, melalui idroknya sesuatu gitu kan. Nanti data yang masuk itu lewat mana gitu juga. Tapi Allah bisa masukin data nggak lewat yang 5 ini gitu loh. Allah bisa masukin data kepada kita untuk tambahnya pengetahuan Allah nggak pakai yang 5 ini. Efeknya apa? Efeknya? Apanya? Apa tambah rajin ibadah? Apa? Ketika apa itu? Ada orang yang bertambah atau ziyadatul ilmi tentang Allah, hanya menikmati ketenteraman batin aja, tapi nggak nambah giatnya ibadah, itu masih masuk. Kalau di dunia orang yang tambahnya ilmu tentang Allah tapi nggak nambah ibadahnya, alamatnya dia tambah jauh dari Allah. Orang yang tambahnya ilmu tentang Allah harusnya dia tambah dekat dengan Allah gitu loh. Tambah bisa cinta sama Allah, tambah mengharapkan ridhonya Allah. Harusnya begitu gitu loh maksudnya. Bagaimana sih orang tambah kenal kok mau tambah jauh? Kan aneh maksudnya loh. Jadi ketika ada orang kok belajar ilmu ini tambah kenal Allah tapi tambah nggak mau ibadah, berarti alamatnya dia dijauhkan dari Allah. Bukan. Tambahnya satu pengetahuan itu harusnya tambah juhud, tambah juhud kepada Allah. Iya, artinya entah zuhud, entah qanaah, entah takut, nggak harus itu gitu loh. Bisa tambah tawakalnya, tambah takutnya, tambah cintanya gitu loh maksudnya. Ketika nambahnya satu pengetahuan tentang Allah, karena kan yang dia tambahkan itu apa nih? Oh, nambahnya sifat jamal,
berarti tambah lihat keindahan Allah. Tambahnya sifat jalal, tambah takut. Serem Allah mah. Tinggal yang dia tambah sifat apa gitu loh. Ketika nambah sifat-sifat Allah, ada sifat jalal, ada sifat jamal, akan beda sikap yang dia hadapi. Ini nyambung ya. Jadi kita ketika lihat perbedaan ini, ya udah, yang penting hasilnya kita terima apa? Ziyadatul ilmu, nah gitu. Tinggal mau caranya bagaimanapun, kita terima apa yang jadi hasilnya. Basor sama? Iya, iya. sama. Iya, basor itu kan alatnya. Ru'yah kerjanya. Iya kan? Oke, ru'yatullah itu dengan apa gitu loh. Apa dengan basor atau bighairil basor gitu maksudnya. Karena hasilnya ru'yatullah itu nanti akan tambahnya pengetahuan, mau itu pakai basor ataupun mau tidak pakai basor. Ya kan? Jadi kita terima semuanya. Pokoknya, nazar. Iya. Ru'yahnya nggak pakai basar kalau begitu kan. Artinya akal yang langsung yang langsung akal itu mengolah data itu gitu loh. Bukan nemu data dengan melihat sendiri, tapi nemu sesuatu yang kemudian diolah oleh akal untuk memahami, oh begini pasti nih gitu. Beda dengan sesuatu yang inputnya langsung masuk ke kamu. Maka ketika inputnya itu lewat panca indera, maka itu lebih jelas gitu kan, ziyadah daripada yang nggak pakai panca indera. Ini nggak lihat sendiri maksudnya loh. Ya, insya Allah nanti kita mau penutupan kapan? Mau penutupan kapan? Dari mau ngobrol. Mau ruahan kapan? Penutupan. Penutupan biasa habis nisfu apa sebelum? Habis nisfu aja ya? Insya Allah habis nisfu Sya'ban nanti ya, berarti masih ada berapa kali lagi? 2-3 kali ya? Ini sekarang udah masuk nisfu kan? Udah masuk Sya'ban kan? Sya'ban tanggal 2. Berarti kita masih ada beberapa. Hah? 3 pertemuan lagi. Masih bisa ya? Habis 1 kalau. 2 kali, 3 kali. 2 kali lah. Biasanya menentukan ke kamu dulu. Saya ke Pekalongan. Habis dari kamu. Iya, di Pekalongan balik seminggu, baru nanti balik. Jadi kalau di Pekalongan berarti kan tanggal 15 nih acara. Saya balik tanggal antara 20, berarti masih ada setelah nisfu 1 kali pertemuan. Setelah nisfu 1 kali pertemuan. Nah, baru lupa insya Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qarafna wa annana asrafna la la ashrafna fatub
تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي من هرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيراتنا وصحبة والمسلمين أجمع أمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.